Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Arif. Kali ini saya mau ngelatih salah satu challenge saya yang baru pertama kali mulai latihan gym atau fitness. Saya mau mencoba mengecek dulu komposisi tubuhnya, mulai dari core, strength, cardiovascular, endurance, atau flexibility dari kelenturan tubuhnya. Seperti apa gerakannya? Kita lihat, yuk. Halo bro. Udah nganterin nunggu? Yoi, Siap? udah stretching duluan. Oke, bagus. Ini salah satu klien terbaik nih. Sekarang Kita mau ngapain nih hari ini? Sekarang kita latihan mau melihat komponen 5 komponen dalam tubuh. Salah satunya cardiovascular, strength, flexibility, sama muscle endurance ya. Jadi ada 5 komponen yang kita cek sekarang. Itu salah satu yang cocok lah seorang pemula yang baru latihan fitness. Jadi biar tahu dulu tubuhnya itu staminanya di mana, kelenturannya di mana, strength-nya di mana, endurance-nya di mana. Nah itu nanti setelah itu kita baru mulai untuk menanyakan suatu program. Yang penting kita tahu dulu hasil dari tubuhnya itu. Iya. Jadi kayak ada batasnya ya. Ya, ada Ada batasnya. skornya ya. Kita ngecek dulu salah satu tubuhnya. Tubuhnya dicek dulu nih, hasilnya udah dapat. Hasilnya seperti ini. Kita bicarain dulu lagi. Badannya mau dibawa kemana nih gitu. Iya. Jadi ini tidak jadi patokan untuk program, hanya untuk mengecek aja. Sekarang kita mulai aja. Ayo, let's go. Udah gak sabar nih. Sekarang mulai dari jam jack dulu. Saya mau tahu, kasih waktu 1 menit. Itu squatnya aja. Oke, siap. 1 menit dari sekarang. 1, 2, 3, go. Get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up. Nah, teman-teman bisa lihat gerakan jumping jack itu seperti ini. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Cara ngeceknya untuk secara manual seperti ini, kita cek denyut nadinya selama 1 menit, seberapa banyak dia berdenyut. Move blood in circulation, one step at a time. Yeah, that's how you. Kalau misalkan denyut nadinya itu lebih cepat, otomatis kekuatan otot jantungnya itu agak sedikit lemah gitu teman-teman. Make a mistake, it's called education. I try to do this every day. Nah, bukan berarti nggak kuat itu melehoy ya, tapi memang keadaannya seperti itu, mungkin karena tidak pernah atau kurang berolahraga gitu untuk melatih otot jantung. Nah, seharusnya kalau misalkan memang ada mesin treadmill itu lebih enak teman-teman, jadi terukur. Kita dapatnya misalkan dikasih waktu berapa menit, terus dapatnya berapa kilo, terus detak jantung heart rate-nya di situ terlihat, jadi lebih terinci gitu, lebih jelas kekuatan otot jantungnya sampai mana gitu. Nah, inilah salah satu contoh untuk melihat kekuatan otot jantung atau bisa disebut dengan kardiovaskular. Oke teman-teman, kita mulai ke selanjutnya. Saya kali ini ingin ngecek kekuatan core-nya sampai mana. Kekuatan core ini bisa dicek menggunakan gerakan plank teman-teman ya. Pasti teman-teman di rumah pun udah tahu gerakan plank seperti apa. Sekarang kita coba mulai aja. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Posisi dari mata siku sama bahu itu sejajar lurus. Wake up. Posisi perut itu agak lebih dimasukin ke dalam, dan posisi skapula dari punggung atas sampai belakang ke bawah ke kaki itu juga lurus sejajar. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up.
Dan satu lagi, posisi dari lutut jangan sampai bengkok, harus tetap lurus kencang. Itu tahan selama 1 menit atau memang sekuatnya tidak apa-apa. Tapi kali ini saya kasih waktu untuk challenge saya itu 1 menit. Itu udah cukup untuk mengetahui kekuatan dari core-nya ya teman-teman. Jadi manfaat dari gerakan flying ini begitu banyak teman-teman, padahal gerakannya simpel banget gitu. Selanjutnya saya ingin melihat dari balance atau keseimbangan dari kakinya aja ya teman-teman. Saya mau mengecek balance-nya itu pakai gerakan 1 legs 3 planer ya. Contoh gerakannya seperti ini teman-teman. 1 kaki menjadi tumpuan dan 1 kaki itu diangkat terus dibawa ke depan, terus balik lagi, diangkat lagi ke samping, ke belakang juga sama, lalu diam lagi, nahan. Atau misalkan setiap perpindahan itu langsung pindah juga tidak apa-apa, tapi ketika posisi gerak ke depan, ke samping, ke belakang itu tahan antara kaki kanan dan kaki kiri pun sama waktunya. Gerakannya seperti ini. Manfaat dari gerakan ini efektif untuk melihat dari balance atau keseimbangan kaki antara kanan dan kiri. Kita harus tahu keadaan keseimbangan tubuh kita itu seperti apa. Itu terlihat teman-teman dengan cara melakukan gerakan 1 leg 3 planer ini. Ini sangat penting teman-teman. Nah, teman-teman bisa lakukan di rumah gerakan seperti ini biar kita tahu semuanya bahwa keseimbangan tubuh kita itu keadaannya bagus atau tidak gitu. Nah, teman-teman perhatikan ya, seperti ini gerakannya. Ya, pada intinya kita harus tahu keseimbangan tubuh kita ya teman-teman. Jadi bukan hanya sekedar ngangkat beban dan lain-lain ketika nanti kita posisi udah mulai menuju ke program gitu. Kita harus sudah tahu dulu keseimbangan tubuh kita itu sampai mana gitu. Jadi lebih terpantau nanti ketika kita latihan, lebih hati-hati lagi, lebih rentan jauh dari cedera gitu teman-teman ya. Untuk selanjutnya saya akan melihat dari strength atau kekuatan ototnya ya. Nah, dari strength ini justru lebih banyak yang akan saya lihat teman-teman. Mulai dari push itu gerakannya seperti dari push up dan lift. Contoh gerakannya seperti squat. Kita akan lihat 3 gerakan ini ya teman-teman. 3 gerakan ini termasuk strength atau disebut dengan kekuatan ototnya ya. Kita coba lihat nanti ya. Ya teman-teman, lanjut lagi ya. Yuk, let's go. Terus ikutin teman-teman. Jangan sampai di skip. Kita mulai dari push dulu ya, gerakan push dulu. Saya akan kasih gerakannya itu drop push up. Jadi drop push up itu harus turun full ration ke bawah dan full turun ke atas. Nah, contoh gerakannya seperti ini teman-teman. Tengkurap posisinya, terus posisi telapak tangan simpen sejajar di samping dengan dada. Tapi jangan terlalu lebar ya teman-teman, nyimpen telapak tangannya hampir nempel aja di samping dada gitu. Terus posisi telapak kaki itu dibuka sejajar sama pinggang atau bahu. Nah, gerakan ini akan saya kasih cukup dengan 30 detik aja. Kita lihat seberapa banyak dapatnya ya, repetisinya seberapa banyak gitu. Oke teman-teman, selanjutnya untuk ngecek kekuatan atau strength dari otot backnya ya. Saya sekarang mau memakai gerakan standing pull up. Waktunya masih tetap sama, saya kasih waktu 30 detik. Kuatnya sampai berapa kali ya, nanti bisa teman-teman lihat kuatnya sampai berapa kali. Cukup dengan 30 detik aja waktunya. Oke, kita mulai.
today's gonna be a good day. Wake up. Nah, teman-teman bisa lihat gerakan standing pull up ini dilakukan dengan posisi tangan sejajar dengan bahu dan kaki lurus ke bawah menggunakan tumpuan dari tumit kaki, teman-teman ya. Lakukan gerakannya fluorescent, teman-teman. Lakukan sekuat mungkin atau sebanyak mungkin selama 30 detik. Nah, dapatnya berapa kali nih? Nanti terlihat kekuatan otot backnya itu sampai mana. Nah, untuk selanjutnya kita mulai ke ngecek strength atau kekuatan dari otot kakinya, teman-teman. Saya menggunakan gerakan squat elbow to knee. Nah, gerakan ini sama juga dilakukan selama 30 detik sampai mendapatkan repetisi sebanyak mungkin, teman-teman ya. Preparation, good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Nah, bisa teman-teman lihat gerakan dari squat elbow to knee ini seperti ini, teman-teman. Perhatikan mulai dari telapak kaki itu buka selebar bahu atau selebar pinggang, teman-teman. Dengan posisi tangan, elbow-nya itu menghadap ke bawah. Itu udah dianggap full rotation. Nah, bisa teman-teman perhatikan dari tulang belakang juga, tulang spine-nya itu harus tetap tegak ya. Dadanya harus tetap busung. Saya mau melihat flexibility-nya. Saya akan melihat cuman 2 saja, mulai dari anterior deltoid dan hamstringnya, teman-teman ya. Untuk gerakan selanjutnya kita cek hamstringnya tingkat kekakuan atau kelenturnya sampai mana. Kaki diluruskan dengan syarat knie atau lutut kita jangan sampai naik, teman-teman ya. Gerakannya seperti ini, duduk dengan posisi kaki rapat dan lurus. Mulai dari telapak tangan menggapai ke paha, ke lutut, ke ujung telapak kaki dan ke tumit kaki. Nah, seperti ini teman-teman, bisa teman-teman lihat kan tingkat kekakuan dari hamstringnya seperti apa. Kelenturan atau flexibility dari bagian-bagian otot ini seharusnya bisa dilatih teman-teman setiap hari. Teman-teman bisa lakukan di rumah. Coba teman-teman praktekin setiap hari, pasti otot-otot teman-teman itu lebih lentur lagi. Jangan sampai kaku seperti ini ya. Sangat kaku sekali, teman-teman. Tapi memang kenapa bisa kaku, memang ada kendala di bagian pinggangnya, teman-teman. Pinggang yang sebelah kirinya kalau nggak salah itu pernah lepas karena main basket. Jadi tingkat kekakuannya sangat tinggi. Bisa teman-teman lihat kan barusan. Nah, ini sebenarnya bisa diusahakan supaya kembali lentur lagi, kembali flexibility-nya normal kembali ya. Nah, sekarang kita mulai melihat anterior deltoidnya dulu. Gerakannya seperti ini, teman-teman ya. Coba teman-teman perhatikan. Ya, coba mulai ya. Kedua tangannya itu tinggal kita bawa ke belakang telapak tangannya. Patokannya itu ada 3. Telapak tangannya sampai ke trapezius upper atau ke rhomboid trapezius middle atau sampai ke trapezius lower. Trapezius upper otomatis itu kaku banget ya, teman-teman. Patokan standarnya tidak terlalu kaku dan tidak terlalu lentur itu di posisi telapak tangannya di trapezius middle, teman-teman. Nah, 5 komponen fitness ini sangat penting, teman-teman. Jadi biar apa? Biar kita tahu patokan tubuh kita itu kekuatan dan kelemahannya di mana gitu, teman-teman ya. Jadi ketika kita mau program pun udah tahu patokan untuk mengawali latihannya seperti apa gitu. Sebenarnya dari 5 komponen fitness ini hanya sekedar untuk cukup tahu aja sih batas dari maksimal tubuh kita itu seperti apa gitu. Setelah itu kita baru mengobrolkan untuk ke program selanjutnya, mau dibawa kemana atau tujuan dan keinginannya itu badannya mau seperti apa. Nanti saya akan ngasih
tips-tips yang lain yang memang dimengerti lah sama teman-teman. Saya berusaha menjelaskan supaya cepat dimengerti. Mudah-mudahan dari saya ngejelasin ini, sedikit ilmu dari saya bisa teman-teman itu bisa lebih tahu gitu. Saya juga masih sama belajar teman-teman ya, tolong koreksi jika memang ada kesalahan atau kekurangan, koreksi aja, komen di kolom komentar. Dan terima kasih untuk teman-teman yang masih setia nonton, mendukung saya untuk lebih semangat lagi bikin konten. Terima kasih banyak. Jangan lupa teman-teman dukung juga, di like, di share, komen di kolom komentar, dan di subscribe ya teman-teman. Oke teman-teman ya, cukup sampai di sini dulu. Saya pamit dulu, sampai ketemu lagi bersama channel YouTube kita Superboy. Bye bye teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.